Aku baru selesai nih ngajar kelas private tarot yang dia ambil lengkap 3 level sampai menjadi tarot reader profesional tuh seperti apa. Nah, di sini aku berbagi ya pengalaman aku. Nah, jadi buat aku untuk menjadi tarot reader profesional buat aku ya atau konselor pada umumnya nomor satu yang harus dikuasai dan kita pahami dulu adalah diri sendiri ya, diri sendiri dulu. Kita harus pastikan diri kita sehat, siap, lalu perjanjian ya, mau online, mau onsite, berbayar, donasi, gratis, itu semua harus jelas dulu. Lalu kitanya juga siap ya, tidak dalam kondisi misalnya emosi berlebih, ya kita juga rileks, mempersiapkan dirinya segala dan sesuatunya selesai. Nomor dua, kita memahami psikologis daripada klien atau query dari pertanyaan. Nah, itu bisa kita dapat dari dari date of birth klien kita. Lalu juga kita dapatkan dari latar belakang kisah pertanyaan. Jadi dia biasanya kita minta untuk bercerita. Masalahnya kenapa? Pertanyaannya apa? Nah, pengalaman aku, orang yang kalau bertanya di formnya dia cuma ketik, enggak, aku cuma pengen tahu karir percintaan aku. Biasanya enggak hanya. Nanti kalau di online-nya, di tatap mukanya itu malah kompleks banget. Jadi biasanya untuk efisien, efektif waktu, aku agak maksa untuk minta mereka bertanya. Kenapa? Karena ibaratnya nggak mungkin ya kalau nggak ada masalah pada bertanya gitu ya. Karena harus keluar effort, waktu, uang, pasti ada masalah gitu. Cuman mungkin dia males ngetik atau apa ya, pengennya ngomong langsung. Nah, tapi biasanya saya jelaskan lebih efisien ya, waktunya 60 menit atau 30 menit itu langsung mengarah pada jawaban dan teknis tracking plan yang harus dilakukan, lebih baik cerita. Nah, lanjut, hal yang penting bagi seorang tarot reader ini adalah bagaimana membuat atau membentuk pertanyaan. Ini challenging banget ya, hampir semua murid aku bermasalah di sini. Jadi setelah baca latar belakang, masih belum bisa menyimpulkan sebenarnya pertanyaan idealnya kemana. Belum bisa menangkap tersiratnya dari klien ini sebenarnya apa inti masalahnya, kita directing sebenarnya pertanyaannya apa. Kenapa? Karena tarot kartu yang keluar itu tidak pernah salah dan tidak pernah meleset. Tapi kitanya yang mungkin dari awal pertanyaannya salah, atau kitanya yang ini, step berikutnya adalah bagaimana kita menginterpretasikan kartu yang keluar. Ya, biasanya kan ada 1 kartu, 3 kartu dengan tebaran-tebarannya. Nah, itu juga ada kelas khususnya. Lalu bridging. Jadi dari cerita 3 kartu, 5 kartu, 7 kartu, 12 kartu itu bridging. Ini menceritakan apa? Nah, itu untuk belajar itu memang butuh waktu, butuh usaha ya, pengalaman dan mencatat. Jadi kalau kalian pengen jadi tarot reader, perlulah kalian buat catatan-catatan hasil bukaan kalian. Menarik ya? Yang mau belajar hubungi aku ya.